Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kita kembali melanjutkan rangkaian acara Bimbingan Teknis Manajemen Peradilan tahun 2023 dengan pemaparan materi selanjutnya, yaitu kenaikan pangkat pegawai negeri sipil sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023. Sebelum memasuki materi ini, terlebih dahulu kami ingin menyapa para pimpinan yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat, Kepala Kantor Regional 6, Badan Kepegawaian Negara Medan, Bapak Dr. Janri Haposan Uli Panusunan Simanungkalit, Sarjana Sains Magister Sains, selaku narasumber pada materi kali ini. Selamat siang Bapak dan selamat datang. Dan juga kami ingin menyapa yang terhormat Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Haji Bram Fahmi, Sarjana Teknik Sarjana Hukum, yang pada kesempatan kali ini bertindak selaku moderator. Selamat siang, Bapak. Baik, langsung saja kepada moderator kita yang sangat luar biasa, Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan, untuk memimpin jalannya forum dengan materi kenaikan pangkat pegawai negeri sipil sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 selama kurang lebih 1 jam 30 menit ke depan. Untuk pemaparan materi ini diberikan waktu selama 20-30 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Bapak Haji Bram Fahmi, Sarjana Teknik Sarjana Hukum, disilakan. Baik, terima kasih MC Kondang Pengadilan Tinggi, Pak. Ini MC kita andalan, Pak. Berkunjung ke Pengadilan Negeri Serampah, dari Pengadilan Negeri Serampah kita ke Pengadilan Negeri Madinah. Sebelum memulai sesi berikutnya, izinkan saya mengucapkan salam dan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati, yang hadir di tengah-tengah kita, narasumber kita yang luar biasa, langsung Pak. Ini pimpinannya BKN untuk Medan ini Pak, yaitu Bapak Kepala Kantor Regional 6 BKN Medan ya Pak ya, izin Bapak Dr. Janri Haposan, Ulil Panusunan Simanungkalit SSI MSI, izin Pak kalau ada salah. Yang saya hormati juga para peserta BIMTEK kita, para panitra dan sekretaris seluruh pengadilan negeri Pak di Sumatera Utara, dan juga pejabat struktural, Bapak Kabak Perencanaan Kepegawaian PT Medan, dan seluruh pejabat struktural fungsional yang hadir mengikuti BIMTEK yang kami hormati. Baik, Bapak Ibu, seperti kita ketahui, sesi kita berikutnya ini sangat spesial karena ini mengenai kepegawaian. Kita punya hak-hak kepegawaian yang pada saat ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Kakanrek. Bapak Ibu, seperti di jadwal kita temanya priorisasi kenaikan pangkat pegawai negeri sipil ya. Kalau nggak salah itu Perka BKN nomor 4 2023 ya Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, mengenai kenaikan pangkat ini sesuatu yang kita tunggu-tunggu ini, ya kan? Kalau dulu Pak, ya, kita naik pangkat itu 2 kali setahun ya Pak Kakanrek ya. Nah, jadi kalau ada yang TMT-nya bulan 5 harus nunggu di bulan 11 ya Pak ya. Nah, jadi kita ada sekarang di Perka BKN ini ada 6 kali penetapan untuk kenaikan pangkat. Di bulan Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember tanggal 1-nya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, kita ingin dengar lebih lanjut mengenai bagaimana sih peraturan ini diatur, bagaimana sih teknisnya dan permasalahan, atau mungkin pesan-pesan khusus yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Kakanrek langsung. Dan tadi sudah kami sampaikan Kak, peserta kita adalah panitera sekretaris seluruh pengadilan negeri dan pejabat struktural Pak. Dan nanti materi Bapak sampaikan, kita dengarkan dulu materinya Bapak Ibu ya. Nanti setelah itu kita sambung dengan sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu semua sudah tidak sabar lagi menunggu ini. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada narasumber kita untuk menyampaikan materi BIMTEK. Kepada beliau kita mohonkan dulu aplaus yang luar biasa. Ya, silakan Pak. Cek. Oh ya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Yang saya hormati Sekretaris Pengadilan Tinggi Cek ya. Ya, tentunya yang juga saya hormati Bapak Ibu para peserta bimbingan teknis yang hadir pada siang ini, baik yang langsung di ruangan maupun yang di dalam eh, Zoom ya. Ini kelihatannya ada beberapa peserta ya. Dan seluruh hadirin yang saya hormati, banggakan, dan cintai. Tadi saya kelagapan juga nih nyari pantun ini. Tapi untung ada chat GPT ya. Langsung keluar dia. Baik, biar agak rileks kita buka dulu dengan pantun. Berkunjung ke pengadilan tinggi dengan hati bahagia. Disambut pimpinan dan jajaran yang ramah. Selamat bertemu pada kegiatan Bintek dengan hati ceria. Semoga pengadilan tinggi Medan semakin maju dan jaya. Baik, terima kasih. Nah, udah agak tenang saya, udah ada pantun. Maju pantun ya. Baik, pertama-tama tentunya puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita boleh bertemu pada kegiatan Bimtek siang ini dan mungkin juga sejak pagi ya. Dan sampai selesai nanti menyesuaikan dengan jadwal. Semoga semua dalam keadaan sehat. Insya Allah juga dalam keadaan berbahagia tentunya. Khususnya yang di ruangan ini karena nggak lagi di kantor ya. Pasti berbahagia. Dan kami mengucapkan terima kasih, apresiasi yang tinggi kepada Pengadilan Tinggi Medan yang telah mengundang kami mengadakan acara ini. Ini wujud bahwa Pengadilan Tinggi Medan punya kepedulian yang tinggi ya dalam pengelolaan atau dalam manajemen ASN sehingga kegiatan ini bisa berlangsung dan bisa kita nikmati bersama. Saya sengaja datang karena ini sekaligus media saya bersilaturahmi ya. Kami bertemu sama Pak Sekretaris di acara Kementerian Keuangan. Nah, kalau nggak dengan seperti ini, dulu pernah virtual ya. Tapi virtual ini kayaknya apa hubungan emosionalnya nggak dapat ini kalau virtual ini terkadang. Jadi saya menyempatkan diri sengaja sekaligus nanti ada beberapa hal yang perlu kami share juga ke Bapak Ibu. Terutama yang baru kami launching ya, mungkin karena kesibukan saya yakin lah Bapak Ibu semua dengan kegiatan sehari-hari yang padat perlu juga kita update ya dengan perkembangan terkini. Dan ini mohon juga nanti bisa di-share juga ya, apalagi yang hadir secara virtual bisa nanti men-share ke yang lain ya. Nah, memang topiknya tadi sudah disampaikan ya Pak Sekretaris bahwa kaitannya dengan kenaikan pangkat ya. Ini memang topik yang seksi nih masalah kenaikan pangkat ini kan. Karena kalau naik pangkat berarti naik penghasilan. Itu juga menjadi harapan semua pegawai. Nah, saya nanti sudah share materi, mungkin bisa dibagikan juga ya ke yang di Zoom dan nanti saya secara eh, bagian per bagian nanti akan menjelaskan ya. Namun Pak Sekretaris yang juga merangkap moderator ini, saya mohon izin bisa sambil melantai ya, karena eh, syarat laki-laki katanya harus bisa berdiri. Jadi saya harus berdiri nih. Dan berdiri harus keluarnya lama. Maksudnya saya jangan cepat ke toilet gitu. Jadi saya langsung aja ya, Pak ya, izin Pak. Supaya Bapak Ibu yang ada di ruangan juga nggak ngantuk juga kalau nanti saya duduk, sama-sama duduk kita. Baik, tadi sudah disampaikan
kami ditugaskan di kantor regional 6 BKM Medan. Ini tahun mau hampir kedua ya, dan baru ini kita ketemu secara fisik ya. Jadi sekali lagi terima kasih dari kami. Pertama, ada hal yang ingin nanti kami sampaikan. Maaf ya. Nah, daripada next nanti kayak parkir itu next. Bisa? Oke ya, tes dulu ya. Oh, enggak. Ada. Nah, coba. Nah, ini memang baru, kebijakan baru. Kenapa BKN menetapkan kebijakan ini? Kita sebenarnya untuk mempermudah, ya, saya ingin mempermudah Bapak Ibu sekalian, seluruh ASN, ya, supaya pelayanan-pelayanan kepegawaian kita ini bisa cepat kita lakukan. Nah, kami punya SLA, Service Level Agreement, untuk kenaikan pangkat 2 hari. Jadi hari ini masuk, lusa harus selesai. Jadi itu dipantau sama Pak Menteri Pan-RB, Kepala BKN, semua jajaran pimpinan memantau siapa ini yang nggak memenuhi SLA 2 hari. Tapi catatan SLA ini harus semua lengkap, jangan ada BTS. BTS itu berkas tidak sesuai. Nah, bukan BTL ya, bata tembak langsung tuh BTL. Kenapa diganti jadi BTS? Dulu BTL, bahan tidak lengkap, berkas tidak lengkap. Karena dulu manual. Jadi karena manual, dia datang, nah ini kadang ada aja gitu kan, yang aneh-aneh gitu ditarik, bilang belum lengkap katanya. Gitu dikasih lampiran lengkap. Sekarang udah nggak bisa, kenapa? Kita sudah online. Jadi nggak perlu datang ke BKN ngurus-ngurus pegawaian. Makanya tidak sesuai. Kenapa? Yang diupload di dalam sistem, dicek sama petugas kita, tidak sesuai. Dikembalikan. Nah, begitu dikembalikan, kadang ini potong bebek angsa nih, sorong ke kiri, sorong ke kanan. Sudah kita tolak, didorong lagi ke kita. Jadi kesannya lama di BKN katanya. Padahal perhitungan kita 2 hari kalau sudah sesuai. Nah, banyak kan yang kita butuhkan itu ya, misalnya SKP. Nah, itu sekarang udah pakai e-kinerja kita. Jadi tinggal otomatis. Data, banyak data. Nanti saya tampilkan ada hal yang nanti perlu diupdate. Biasanya yang kita tolak itu data di kita dengan data yang dikirim nggak sesuai. Dan yang lain-lain ya. Jadi ini tolong ketika menyampaikan ke kami pastikan semua sudah sesuai. Baru 2 harinya jalan. Tapi kalau ada yang macet, ada yang nggak sesuai, kita tolak langsung. Nah, ada yang TMS. Jadi kalau BTS, dia ada peluang untuk diusulkan, tapi ada berkas yang harus diperbaiki. Tapi kalau TMS, misalnya baru 1 tahun diusulkan, nah itu TMS. Nah, baru 1 tahun. Kecuali KPLB ya. Nah, jadi SLA kenaikan pangkat 2 hari. SLA pensiun one day service. 1 hari selesai. Pagi masuk, sore harus keluar. Selesai. Nah, kemudian pindah instansi juga 2 hari. Jadi ini udah dipantau terus sama pimpinan. Saya sore ini jam 6 tarik data dashboard. Ada nggak yang teman-teman di lapangan itu yang lewat SLA? Nah, kalau lewat SLA, langsung saya sprint. Kenapa? Supaya nggak sempat lagi ada main-main. Karena kalau lama itu ada nego, ada apa. Makanya dipangkas semua bisnis proses. Jadi nggak perlu lagi ada paraf. Nanti di paraf juga nggak dibaca kan gitu kan. Ada juga salah. Jadi kita udah pangkas semua bisnis proses kita. Kenaikan pangkat 2 hari, pensiun 1 hari, pindah instansi juga 2 hari. Semua kita percepat sekarang. Nah, yang naik pangkat periodenya 6 hari. Ini harusnya dengan nanti semakin frekuensi pengusulan kenaikan pangkatnya semakin sering,
data kita akan semakin baik. Karena biasanya kesalahan data ini kami tangkap, satu kalau usulnya makan, dua pindah ganti, tiga saat pensiun. Ini yang sering ketangkap nih datanya yang nggak beres. Dan kasihan juga nanti instansi sama PNS. Ya. Ini kasus misalnya pensiun. Tadi juga baik. Harusnya dia udah dipensiunkan di umur 58. Ternyata ada yang salah. Akhirnya 60. Itu kan pengembalian keuangan negara 2 tahun. Siapa yang membayar itu? Uangnya udah jadi beras sama jadi susu anaknya. Yang menarik itu artinya pemerintah yang nanggung kan. Nah, jadi ini harus kita hati-hati dengan data. Ya, oke, Bapak Ibu, eh, ini yang kami oh ini karena ada Zoom jadi agak delay ya. Sorry. Pelan-pelan. Nah, ini platform kita. Ini yang saya tadi maksud My ASN ini baru di launching. Bapak Ibu mungkin di smartphone-nya itu My SAPK ya. Nah, coba buka Play Store, update aja langsung keluar logonya ini. Nah, itu yang mau saya share ke Bapak Ibu. Jadi buka, kalau yang belum diupdate, coba di Play Store, ketik My SAPK-nya langsung diupdate di situ, langsung berubah deh jadi My ASN. Karena SAPK-nya udah kita tutup. Sekarang pakai My ASN, ya. Dan ini terintegrasi dengan SIASN yang kita gunakan untuk melayani seluruh instansi pemerintah. Lalu harus integrasi dengan SIPEKNA MA, Mahkamah Agung. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan. Nah, ini harus klop ini 3 data ini. Inilah yang akan kita wujudkan satu data ASN. Jadi jangan nanti data di SIASN-nya dengan data di SIPEKNA beda, termasuk data di MyASN ya. Jadi tolong Bapak Ibu, sudah banyak fitur yang kita berbagi, yang kita update. Kalau ada kesalahan datanya di situ, segera disampaikan. Jangan dibiarkan lama. Termasuk kalau ada kegiatan-kegiatan bimbingan teknis seperti ini nanti dapat sertifikat ya, Pak Sekretaris ya, upload untuk naikkan IP-nya, indeks profesionalitas. Ini lumayan kan, berapa? 8 JP sehari. Kalau 2 hari, 16 JP jam pelajaran. 20 JP hutang pemerintah kepada ASN. Jadi kalau 2,5 hari, selesai tuntas lunas hutang. Minimum kan 20 JP. Indeks profesionalitasnya nanti naik itu. Nah, yang ada pendidikan dari mana, di update aja di My ASN. Jadi ini ya profil. Nah, ini ada data profilnya. Dapat dilakukan, kita lihat langsung data profil kita update data, lalu nanti kita download, semua SK itu udah masuk di situ nanti. Jadi transparan ini, jangan nanti ada kecurigaan, wah ini kok lama nih SK keluar, kok ini begini. Nah, jadi ini semua kita sudah sajikan di data ASN ini, di My ASN ini, ya. Dan kita juga siapkan juga nih untuk monitoring layanan. Nah, saya selama bekerja di BKN, ya, yang ditanya teman-teman, saudara semua, sudah selesai nggak kenaikan pangkat saya? Sudah selesai nggak pindah instansi saya? Sudah selesai nggak apa saya pensiun saya? Nah, di sini aja nanti, di situ ada fitur monitoring layanan. Cek. Jadi kita betul-betul istilahnya tiada dusta lah data kita. Kalau memang belum memenuhi syarat, berarti harus dilengkapi. Jadi nggak ada cerita macet di BKN. Ya, kalau ada yang main-main, sudah bisa langsung kelihatan di aplikasi kita. Nah, ini basic banget ini yang saya jelaskan Bapak Ibu, karena memang sekali lagi kesalahan pengusulan itu biasanya di data. Di data. Ada yang harusnya SH, tapi di datanya SOS. Ya nggak klop. Ada SKP-nya yang diupload itu SKP 2020 yang lalu. Nah, ini kan harus kita cek ini. Kita belum sampai ke artificial intelligence ya. Karena data kita ini belum terintegrasi 100%. Nanti kalau sudah bisa pakai artificial intelligence ditolak sendiri sama mesinnya. Nah, tapi kita belum
menuju ke sana lah. Makanya BKN itu yang pensiun berapa ratus itu nggak diganti orangnya karena sudah menggunakan teknologi. Ada 3 lantai itu di kantor pusat itu kosong, karena nggak diganti langsung. Karena sudah kita menggunakan sistem. Jadi yang ke kantor itu hanya untuk konsultasi, hanya untuk bahas masalah. Tapi kalau pelayanan semua nih sudah ya, untuk layanan kepegawaian, kemudian itu tadi ya pengadaan, kenaikan pangkat, semua sudah menggunakan SISN. Ya, jadi Bapak Ibu mohon nanti di semua termasuk yang hadir virtual segera diupdate yang MySAPK-nya supaya menjadi MyASN dengan logo ini. Oke ya, jadi saya jelaskan yang fondasinya karena banyak yang salah ketika ngusul ke kami itu di data. Ya, nah satu lagi yang saya ingatkan, kita kan sudah menggunakan e-kinerja. Jadi tarikan data SKP itu nanti dari e-kinerjanya BKN sudah terkoneksi ke sini. Jadi nggak usah lagi bikin aplikasi-aplikasi lagi Bapak Ibu. Udah pakai itu dan ini sudah di bawah di dalam simulasi ini pun sudah ada. Presensi juga sudah ada di sini. Ya. Jadi nggak usah lagi bikin aplikasi-aplikasi baru. Nah, klik masukkan di sini. Jadi nanti kita tinggal tarik data di sini. SKP-nya sudah beres atau belum? Sudah dilengkapi. Saya nggak tahu nih posisinya sekarang udah berapa persen nih Pak Sekretaris, Bapak Ibu, ya, yang sudah menginput ke dalam kinerja BKN. Kalau di Pemda, saya lagi nge-push nih, ya kemarin ada yang baru 8 orang baru isi dari 3.000. Waktu saya pompa tuh semua sudah naik nih. Nah mudah-mudahan di pengadilan tinggi sudah ya, saya yakin nanti proses. Ini udah triwulan terakhir ini tahun ini. Hati-hati, jangan sampai kelamaan 2 bulan lagi nih, ya, supaya pas Januari itu sudah bisa langsung kita usulkan. Ini fokus kepada yang teman-teman Bapak Ibu yang mau diusulkan kenaikan pangkatnya, jangan macet di situ nanti, ya, sayang. Jadi tolong nanti kita sinkronkan semua data kita yang ada di 3 platform ini ya, MyASN, SISN dan Simpeknya Pengadilan Tinggi Medan. Nah ini kalau sudah lancar ini semua, nggak ada lagi kesulitan kita. Apalagi tinggal kita kinerja. Nah, tinggal kinerja saja. Kalau isu masalah administratifnya udah dibereskan dengan sistem. Ya, jadi tolong Bapak Ibu, karena data ini dinamis ya. Data ini dinamis. Ada juga faktor human error. Ya, itu banyak tuh temuan kami. Jadi ada satu instansi itu usulannya 800 BTS. Bayangkan. Nanti kan nggak dicek saat ngusulin. Masa sampai 800? Nah, makanya saya fokus perbaikan yang BTS-nya. Ya. Nah, ini tadi perbaikan data di profil. Silahkan nanti data kita pribadi kita cek. Dan nanti monitoring layanannya juga sudah. Tinggal kita lihat ada macet di mana. Bahkan nanti ada helpdesk juga ya. Nah, itu terkait dengan fondasi ketika nanti pengusulan kenaikan pangkatnya. Ya. Nah, kemudian ini kami sudah seperti yang saya sampaikan itu, sorry. Ini memang karena Zoom dia ada delay dia, jadi harus pelan-pelan ya. Nah, tadi yang sudah kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, penyederhanaan sudah kita lakukan ya, yaitu dengan adanya pemangkasan proses bisnis ya. Ini sudah kita pangkas semua jadi hanya 2 tahap. Kita semua sudah paperless dan integrasi. Kita informasikan semua status layanan dan kita pangkas semua dokumen yang ada. Jadi kalau yang sudah ada di datanya di kami, ngapain dikirim lagi? Ya, untuk apa dikirim lagi? Misalnya SK itu ngapain dibolak-balik dikirim? Nah, itu untuk memudahkan. Ya, ini terkait dengan fondasi. Sekarang bagaimana terkait dengan kenaikan pangkatnya? Kenapa
harus kita buat 6 kali. Nah, jadi kita sudah mengeluarkan ya SE sebagai pedoman untuk pengusulan kenaikan pangkat prajurit sipil. Jelas itu tujuannya dan memberikan kejelasan untuk pengusulannya. Nah, ini yang mau kita diskusikan ini ya, seperti apa. Nah, ruang lingkupnya apa saja Bapak Ibu? Periodisasinya sendiri, ya tadi Pak Sekretaris sudah menyampaikan 6 kali. Nah, seperti apa maksudnya 6 kali? Apa kayak pangkat naga bonar tuh, dari sesar mayor langsung mayor. Ya, jenis dan persyaratannya dan tata caranya. Jadi ruang lingkup ini nanti akan kita diskusikan. Jadi tadi dari peraturan Kepala BKN yang sebelumnya nomor 12 tahun 2022 hanya April dan Oktober. Lalu dengan peraturan BKN nomor 4 kita jadikan 6 periode. Ingat aja angka genap. Angka genap aja. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ya. Jadi nggak usah hafal nama bulannya. Februari capek gitu. Ingat aja 2, 4, 6 angka-angka genap aja pokoknya. Sekali 2 bulan. Ya. Dan ini harusnya dengan sesering ini pengusulan tadi data kita itu akan semakin baik. Karena tadi kepegawaian itu nangkap kesalahan data itu biasanya di 3 itu ya, naik pangkat, pindah instansi sama pensiun. Itu aja. Jadi dengan seperti ini kita bisa mengkoreksi data kita sesering mungkin. Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu untuk timeline-nya? Nah, jadi kalau kita bicara yang Februari, ini jangan sampai kelewat lagi. Jadi saya sering Pak Sekretaris, Bapak Ibu, kalau ke BKN Pusat itu minta permohonan terus sama pimpinan. Pak, tolong diperpanjang. Kayak main bola aja kan, perpanjangan waktu. Sudah di closing, minta dibuka. Sudah di closing, minta dibuka. Jadi waktu pengusulan April Oktober itu sebenarnya 1 minggu apa sebelum April itu udah di closing kan. Tapi ada aja instansi berarti. Terpaksa saya ke pusat lagi. Tolong dibuka lagi kerannya. Dibuka. Jadi capek juga. Ya, karena kita sih maunya raja tega ya. Stop semua. Tapi kan ada hal-hal yang force major kan. Wah ini sistem kami down. Ini begini. Wah banyak lah. Sekarang udah nggak perlu lagi minta perpanjangan waktu. Ini udah kita permudah. Jangan lewat pada saat submitnya Bapak Ibu. Tolong. Ini yang sering minta perpanjangan waktu itu kan. Jadi kalau sudah kita closing di 15 Januari, jangan lewat. Makanya SKP-nya Desember harus selesai. Karena apa? Sebenarnya sejak 15 Desember itu sudah bisa submit usul. Sebenarnya SKP itu udah bisa nggak kita tuntaskan 15 Desember? In general harusnya bisa. Karena di triwulan terakhir kita ini adalah masa kita reporting. Kalau kita pakai Permen 46 SKP, triwulan 4 itu masa reporting, bukan lagi klarifikasi ekspektasi pimpinan. Itu biasanya triwulan 3 ke sini. Pak Ketua Pengadilan bilang, ini Pak Cocok, ini. Itu sebenarnya klarifikasi itu di triwulan ketiga ke sini. Kalau sudah di triwulan keempat, itu udah reporting. Sudah buat laporan kinerja kita. Nah, makanya kalau bisa dituntaskan itu di 15 Desember, sudah bisa. Jadi, jangan lewat 15 Januari, Bapak Ibu. Ini, tolong. Tapi meskipun demikian, gitu kan, kalau dalam bahasa peraturan, dalam hal. Kalau udah dalam hal kan minta pengecualian kan. Dalam hal ada yang BTS, kita kasih kesempatan apa melengkapi 5 hari. 20 Januari. Nah, jadi jangan lagi nanti lewat ke 20 Januari. Ini mohon dengan sangat ini Bapak Ibu. Please, please, please ini. Please, 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 please. Udah kami buka kerannya 5 hari, mintol lagi, minta tolong lagi. Kurang baik apa kita kan? Harusnya
Nggak ada istilah BTS kalau mau stay. Kalau ngurus di SIM kita ada nggak istilah BTS? Langsung tidak lulus kan? Ujian lagi. Kita masih ada istilah BTS. Jadi kami kasih waktu berapa? 5 hari untuk melengkapi yang kurang, yang tidak sesuai. Ya, nah barulah kita keluarkan PRT kita. Jadi gini, Bapak Ibu, 15 kan tadi SLA kami 2 hari kan? 15 Desember oke semua. Kami nggak harus 2 hari, maksudnya 2 hari itu paling lambat. Langsung keluar di tanggal 15 Desember bisa nggak? Bisa. Nah, makanya penetapan Pertek itu iya, ya. Jadi nggak harus di 20 Januarinya, enggak. Bahkan yang sebelumnya aja, ada orang KP Oktober, Juli udah kita keluarkan kok. Kan berlakunya di Oktober. Pensiun aja, 15 bulan sebelum pensiun bisa kita keluar. Itu kan sesuatu yang nggak sulit itu. Tapi ada juga yang jadi Pak Sekretaris. Wah, saya udah nggak dibutuhkan di kantor lagi nih. Udah keluar SK pensiun saya. Harusnya senang ya, bukan merasa karena udah ditenang kan ngurus CHT sudah bisa, sudah proses. Jadi ini tolong jangan lewat, ya. Baru tolong PPK jangan lama lagi di SK. Karena PP-nya yang di SK kan adalah PPK. Nah, kalau dulu BKN sebelum PP 11 2017 itu semua, tapi karena keluar PP 11, nah ini saya infokan juga bahwa Bapak Ibu Undang-Undang ASN sudah tahu ya, Undang-Undang 20 sudah, karena udah lewat 26 hari sudah ada ya, 26 Oktober kemarin harusnya sudah ya. Jadi sudah keluar Undang-Undang 20 2023 tentang aparatur sipil negara, silakan di-download ya. Nah, jadi kita nunggu turunan PP-nya nih. Apakah SK-nya di BKN atau tetap di PPK. Tapi kadang ini ya mudah-mudahan nggak terjadilah di lingkungan MA ya. Artinya SK itu kalau boleh cepat juga lagi. Jangan lagi lama. Ya, dan itu juga di aplikasi kita sebenarnya harusnya sudah automatically. Jadi Pertek itu begitu keluar, makanya sama nih tanggalnya kan. Tanggal Pertek dengan tanggal SK itu kan sama. Dan sekarang kan sudah pakai DS ya, digital signature ya. Sudah tanda tangan elektronik. Baru nanti penetapan SKKP-nya ini yang kita persoalkan adalah masalah gaji. Tepat gaji. Jadi jangan SK keluar gaji belum beres. Nah, ini harus link betul nih ya antara keuangan dengan yang ngurus kepegawaian. Jadi jangan nanti gajinya terlambat. Makanya 31 Januari itulah kita tetapkan tepat gajinya karena besoknya udah tanggal 1 ya. Jadi ini tanggal-tanggal ini mohon Bapak Ibu karena periodisasi ini adalah harus mendisiplinkan kita dalam pengusulan. Nah, bagaimana kalau terlewat? Ya, kan ada lagi di sini. Berarti next month, bulan berikutnya. Di April, tolong jangan lewat juga tanggal ini. Ya, nah ini tolong jangan sampai sudah kita kasih tentang ini melorot lagi ke Juni jadinya. Ya, harinya ke Juni. Tanggal-tanggal inilah yang harus kita pedomani bersama, ya, supaya sistem itu nanti bekerja dengan baik, tidak lagi ada istilahnya kayak mau ke puncak kalau di Bogor itu ya buka tutup. Nah ini enggak ada lagi, udah inilah tanggalnya. Jadi ini jauh-jauh hari udah kami sampaikan, sehingga mohon disamakan persepsi kita, samakan juga tindakan kita. Lewat lagi di Juni, masuk lagi ke periode berikutnya Agustus. Ya, nah, tanggal-tanggalnya sudah kita tetapkan sedemikian, Bapak. Ya, Oktober dan terakhir di Desember. Jadi logika saya melihat tren pengusulan ini,
ini masalah kedisiplinan SKP saja. Banyak SKP itu pengalaman saya lihat trennya membludaknya di April, Wan. Lalu sisa-sisanya di Oktober. Nah, biasanya kelamaan SKP-nya. Nah, ini kita permudah dengan e-kinerja. Jadi harusnya semakin ke Oktober Desember ini semakin berkurang. Iramanya begitu. Jadi nanti biasanya walaupun kita kembangkan sekian periode ini, biasanya pasti di awal-awal nih membludak. Coba nanti kita buat di kepegawaian itu prognosis. Prognosis pegawai yang mau dimakan. Kan gampang tuh, tarik aja dari NIP-nya kan. Tarik dari KP yang terakhir. Kita bisa bikin prognosis. Jadi siapa nih yang 4 tahun? Ya kan? Nah, jadi nggak sulit sebenarnya kalau kita udah bekerja by system. Saya dulu waktu di kantor regional DKI, kantor regional 5, 2000 berapa tuh? 2000, tahun 2000 ya. Itu kami sudah buat di zaman itu di web. Yang akan naik pangkat, prognosis ya, proksi apa, estimasi yang mau naik pangkat sudah bisa kami buat dulu di web. Yang mau pensiun, seret, langsung keluar. Jadi untuk kondisi normal dalam arti tidak kena hukuman disiplin, tidak ada masalah di SKP, harusnya oke. Jadi nggak sulit kita Bapak Ibu menentukan pengusulan ini. Ya, clear ya dari segi periodisasi pengusulannya ya. Ini dari sisi tanggal. Ya, dari sisi tanggal. Nah, kemudian persyaratannya bagaimana? Gitu ya. Jadi dari sisi persyaratan ada KP reguler. Nah, yang namanya KP reguler itu kan ya kita sudah tahu ya, 4 tahun. Ya, dan juga SKP juga harus baik dalam 2 tahun terakhir. Itu saja yang kritikal tuh. Kalau data itu tadi saya bilang, makanya saya jelaskan di awal tuh masalah data. Itu beres dulu. Oke? Nah, jadi ini diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan pelaksana. Tahu ya struktur jabatan kita ya. Administrasi itu ada 3. Pelaksana, pengawas, administrator. Baru jabatan fungsional. Ya, ada terampil ahli. Baru jabatan pimpinan tinggi. Nah, sekarang udah tahu Bapak Ibu ya regulasi Japung ya. Jangan Japung. Kalau Japung nanti jarang berfungsi. JF maksudnya. JF itu jabatan favorit. Jabatan fast track. Sekarang JF tidak lagi pakai angka kredit. Kita sudah pakai SKP. Kok baru O gini? Berarti kalau O ini belum tersosialisasikan ini. Permenpan 1 2023 dan PRKBKN 2023. Kita sudah farewell party dengan angka kredit. Sudah kita tinggalkan dupak. Ya. Kita pakai SKP. Nah, sekarang sudah dipermudah lagi Bapak Ibu. Tapi tolong, jangan nanti sudah pakai SKP kerja suka-suka. Nggak bisa juga, karena harus cascading down dari SKP atasan sampai bawah. Nah, jadi kita cek ulang nih. Karena kemarin banyak kasus. Rupanya para pejabat fungsional itu nggak pernah, ya kan pada saat berlakunya Permenpan 1 ya, kalau yang sebelumnya masih kita pakai, makanya ada istilah angka kredit integrasi, yaitu perpaduan angka kredit konvensional dan angka kredit konversi. Jadi kita tetap ada istilah angka kredit tapi konversi. Kalau dia sangat baik, dikonversi nanti nilainya. Tapi basisnya nilainya dari SKP. Kalau dia sangat baik 150%, kalau dia baik 100%, dan seterusnya. Nah, nanti kita cari waktu lah kalau memang dibutuhkan penjelasan itu. Tapi pelajari saja Bapak Ibu Permenpan 1 2023 dan PRKBKN nomor 3 2023. Jadi ada transformasi di sana. Oke. Nah, maka
untuk kenaikan pangkat yang reguler ini, ya, dia yang mengakibatkan dari golongan 2 ke 3 dan 3 ke 4 harus mengikuti dan lulus ujian dinas yang ditentukan, kecuali bagi kenaikan pangkat yang dibebaskan dari ujian dinas sesuai dengan ketentuan. Jadi ini reguler ini tetap mengikuti syarat dan ketentuan juga, ya. Nah, terutama tadi itu yang paling kritikal. Dan kenaikan pangkat pilihan ini diberikan kepada PNS, dia tidak menduduki jabatan pelaksana, ya, menduduki jabatan tertentu yang pangkatnya ditetapkan dengan keputusan Presiden, memiliki kinerja dan keahlian yang luar biasa. Ini biasanya KPLB, ya, dalam melaksanakan tugas jabatan menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara, memperoleh surat tanda tamat belajar atau ijazah, melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki, telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar. Jadi ini kenaikan kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan. Bahkan jabatan fungsional sekarang boleh mendapatkan kenaikan pangkat istimewa. Dulu kan tidak, ya. Sekarang sudah bisa mendapatkan kenaikan pangkat istimewa. Ya. Nah, kemudian ada hal juga yang perlu kita samakan persepsi di tata caranya nih. Tata caranya. Jadi KP diusulkan secara digital dengan platform tadi, ya, yang kita sudah pakai SCISN itu, ya. Untuk KP PNS golongan 4C ke atas ini diusulkan oleh BPK instansi melalui SCISN tadi yang sudah di depan saya jelaskan. Dan untuk JF utama, jabatan fungsional utama, ya, dan JPT Madya diusulkan ini melalui aplikasi Setnek, siap namanya, yaitu Sistem Informasi Administrasi Pejabat Pemerintahan. Ini ada linknya, saya ketikkan di sini. siapseknek.go.id. Ya. Nah, lalu penetapan perteknya juga secara digital, tidak lagi manual, ya. Jadi usul kenaikan pangkat yang memenuhi syarat itu juga pakai SCISN, tidak lagi secara manual. Dan penetapan SK juga secara digital. Jadi pejabat pembina kepegawaian menetapkan SKKP itu menggunakan TTE, tanda tangan elektronik atau DS, digital signature, ya. Dan BKN Pusat menetapkan SKKP itu golongan 4C ke atas selain JPT utama, Madya, dan JF utama. Ya. Jadi tata cara ini sebenarnya sudah by system lah intinya, ya. Tidak lagi manual. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, dalam prosesnya nanti harus tadi ini yang saya ingatkan di depan, kinerja harus segera kita tuntaskan. Ini kinerja ini digunakan untuk usul kenaikan pangkat. Coba dicek berapa persen. Sekarang posisinya Pengadilan Tinggi Medan. Penilaian kinerja PNS ini yang akan diusulkan itu menggunakan aplikasi e-kinerja ini, terintegrasi dengan SCISN, sehingga kita nggak perlu lagi scan-scan lagi, sambung-sambungkan lagi, nggak perlu. Dan instansi tidak perlu melakukan rekon data SKP. Karena sudah langsung terkoneksi. Jadi nggak perlu lagi rekon-rekon bolak-balik itu. Biasanya penyakitnya, Pak Sekretaris, Bapak Ibu semua, pejabat penilainya. Biasanya di situ yang lama. Terutama instansi yang melakukan penyetaraan jabatan, ya. Jadi belum diupdate datanya. Tapi kalau data tadi sudah diupdate, Ekin ini, aplikasi Ekin ini harusnya sudah berjalan dengan lancar. Apalagi kita tahu kan MA sudah mendapatkan toolkit juga, ya. Ya, sama dengan kita juga vertikal. Ini harusnya link lagi nih dengan toolkitnya nih. Kalau mau disambungkan lagi, ya. Jadi intinya e-kinerja ini mempermudah. Jadi tolong dipercepat penyelesaian atau input datanya supaya di 15 Desember itu kalau udah tuntas semua udah bisa diusulkan, ya.
Nah, hal lain lagi Bapak Ibu, bahwa untuk jabatan fungsional, nah ini tadi yang sudah saya singgung, pejabat fungsional yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya menggunakan angka kredit hasil konversi predikat kinerja. Jadi dikonversi dulu, ya. Yang integrasi diselesaikan, yang konvensional yang sebelumnya. Dan pejabat fungsional tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi karena tidak tersedia formasinya di peta jabatan, sehingga dia boleh diberikan kenaikan pangkat. Maunya kita kan paralel ya, naik jenjang, naik pangkat. Tapi kalau nggak ada rumahnya gimana? Nah, maka dia diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, paling banyak 1 kali. Ya, tentunya kalau memenuhi syarat. Jadi ini supaya nggak mendemotivasi. Jadi masih enak Bapak Ibu, bisa diberikan kenaikan pangkat. Kalau rumahnya belum ada, misalnya dari muda ke madya, madyanya rumahnya belum ada, semua udah penuh, nah dia dikasih kenaikan pangkat. Ya, atau madya ke utama, nggak ada yang utama, ya diberikan kenaikan pangkat. Jadi kalau madya itu teman-teman makanya ada yang 4C itu, ya karena nggak ada yang utama dia. Tapi ya 1 kali saja. Ya. Dan dalam hal pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama, ya PNS belum diangkat dan dilantik ke dalam jabatan fungsional, maka PNS yang bersangkutan itu tidak diberikan kenaikan pangkat reguler, ya setingkat lebih tinggi sampai dia diangkat ke dalam jabatan fungsional. Ini kasus yang lama diangkat ya. Makanya kalau kami kemarin saya dapat dari pusat langsung kita lantik supaya nggak terhambat nanti karirnya. Ya. Dan bagi pejabat fungsional yang akan naik pangkat bersamaan dengan naik jenjang tadi, itu wajib melampirkan bukti, tapi harus lulus UKOM. Karena promosi itu kan, dari pertama ke muda. Kalau ingat JF ini, ingat aja, ada yang bercandanya ingat istri. Kan? Pertama istri muda, istri madya, istri utama. Katanya. Karena nggak boleh lebih dari utama. Jadi dari pertama ke muda misalnya. Berarti harus lulus UKOM. Ya. Karena setiap promosi Jafung itu harus JF itu harus lulus UKOM. Dan ini jangan jadi momok ini, uji kompetensi ini. Saya banyak sekali tuh di WA. Pak, ini gimana? Kan tentang pekerjaannya. Makanya harus ada standar kompetensi jabatan. Standar kompetensi jabatan yang kita jabat. Jadi kalau lulus UKOM itu gimana syaratnya? Penuhilah standar kompetensi jabatan itu. Ngapain takut? Ini saya paling sering itu ditanya. Dia mau naik jenjang ke madya dari asesor. Gimana loh? Baca aja standar kompetensi jabatannya. Merasa cocok nggak dengan standar kompetensi itu? Kalau cocok, ya ngapain takut uji kompetensi? Nah, ini yang sering nih di lapangan ini. Ketakutan mengikuti uji kompetensi. Ya, jadi standar kompetensi jabatannya kita pahami dulu. Oh, ini toh. Berarti ini yang harus saya kuasai. Ya gitu. Kalau saya bocoran soal, jadi capek energi kita nyari-nyari bocoran soalnya. Tapi, oh ini standar kompetensi jabatan. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, inilah yang mungkin ditunggu-tunggu dari tadi. Terima kasih. Ya, karena ini hanya menjelaskan periodisasi. Ya, saya rasa nanti kalau untuk hal-hal yang perlu didiskusikan ini ada WA center kami, ada call centernya juga, email, silakan. Nah, mungkin yang banyak pertanyaan itu bukan persoalan periodisasinya, ya. Nah, tapi bagaimana naik pangkat ini bisa memenuhi syarat? Sebetulnya, ya. Kalau tadi karena yang dimintakan kami untuk menyampaikan periodisasi, ya inilah yang kita sambungkan dari perban kita ke SE kita. Ya, baik. Saya rasa itu Bapak Ibu. Karena waktu juga saya kan ada materi berikutnya ya setelah saya ya. Tapi saya menyesuaikan untuk kita bisa diskusi lebih jauh. Kalau dikaitkan dengan konteks periodisasi, inilah dia substansinya. Ya, namun mungkin ada hal-hal yang kita akan diskusikan lebih jauh. Nanti kita pada sesi diskusi saja ya. Baik, demikian.
Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, nanti kita coba perdalam lagi kalau memang ada hal-hal yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya semua. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan ke Pak Sekretaris Siap. yang merangkap moderator ini. Siap. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus dulu buat Pak Kakak Andrek dong. Wah, luar biasa materinya, Pak. Singkat, padat, wah, tapi sangat menarik ya. Ternyata di BKN itu sudah meningkatkan pelayanan, Bapak Ibu. Jadi kalau dulu katanya ada isu-isu, ya harus datang, harus begini, harus baru lancar, sekarang nggak lagi. Ternyata sudah by systemic sekarang. Sistem. Kita sudah dikenalkan tadi dengan aplikasi MyASN. Bisa monitoring dari situ, Pak ya. Bisa dari situ. Maka disampaikan tadi oleh Pak Kakandrek, kenaikan pangkat itu bisa 2 hari. Asal datanya valid lengkap itu Pak ya. Tidak BTS tadi Pak ya, berkas tidak sesuai. Nah, TMS Pak ya. Nah, jadi Bapak Ibu, nah ini berita yang menggembirakan buat kita ini. Ya, tinggal kita bagaimana melengkapi data dan terutama tadi peningkatan pada kinerja Pak ya. Nah, jangan kita malas-malasan karena ini sebenarnya untuk menguntungkan diri kita sendiri. Kenaikan pangkat. Mungkin demikian Bapak Ibu. Saya kira mungkin ada pertanyaan. Kita buka sesi tanya jawab ya Pak Kakak ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Satu, ya. Langsung saja Pak. Saya lihat di chat Zoom juga sudah ada ya, operator ya. Baik, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kang Andrek. Perkenalkan nama saya Andri Pramono dari Pengadilan Tinggi Medan. Saya sangat takjub ya Pak dengan penjelasan tadi. Mengingat kita memang dengan BKN ini sudah mitra lama Pak. Mulai zaman dulu masih istilahnya zaman masih belum begitu jelas apa ya tentang sistem itu, walaupun memang terurai di depan berapa lama tapi kenyataannya tidak sesuai dengan yang ada di pampang di di depan kantor. Namun tadi dengan penjelasan dari Pak Kakandrek, kami lebih jelas dan berani Pak untuk berurusan dengan BKN. Selama ini kami agak gimana ya gitu terkait pertimbangan banyak hal lah. Tapi ini tadi dengan tegas nugas Pak, Bapak menyampaikan bahwa sebetulnya sistem sudah berjalan di dalam. Ya, barangkali ini kebetulan yang hadir ini ada sekitar 91 orang Pak, termasuk yang ada di daerah, sama-sama mendengar penjelasan dari Bapak. Yang ingin saya tanyakan Pak tentang periodisasi dengan kenaikan pangkat itu begini Pak. Jadi memang itu saya lihat kita selama 1 tahun itu diberi kesempatan untuk naik pangkat 6 kali ya Pak ya. Pengusulannya selama setahun 6 kali. Cuman dengan kondisi sekarang ini kemungkinan yang menumpuk itu kan sekarang sudah berjalan kan April dan Oktober ya Pak. Jadi kemungkinan itu kesibukan itu lebih besar di April dan Oktober. Kecuali kalau dari penjelasan Bapak, kalau tidak salah, berarti nanti ada kemungkinan yang kelewat di April atau Oktober itu bisa jadi lewat ke depan lagi. Misalkan April dia tidak bisa melengkapi, akhirnya Juni, begitu Pak ya. Jadi dengan banyaknya peluang untuk pengusulan itu, justru saya khawatir itu berakibat nanti yang terlambat ini nanti agak banyak Pak, kalau nggak tertib gitu. Karena ini semua kan tadinya mengusul di April sama Oktober, kecuali yang CPNS baru ya Pak ya. CPNS baru itu ada yang SK baru ditandatangani di Januari, maka dia bisa naik pangkat nanti di Februari untuk 4 tahun yang akan datang kan begitu. Tapi khusus PNS yang lama ini kan semua sudah tersentral di April dan Oktober. Nah itu bagaimana ini Pak? Apakah ini nanti juga kemungkinan bisa seperti yang saya khawatirkan, bahwa nanti itu malah justru kenaikan pangkat ini bisa jadi
terlambat ya untuk pribadi yang tidak tidak tepat atau tidak menyiapkan datanya itu tidak lengkap gitu, atau yang disebut dengan BTS tadi lewat 5 hari, berarti kan nanti dia yang bersangkutan itu akan lewat untuk kenaikan pangkat. Demikian Pak, terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Pak, ini apa satu-satu atau langsung silakan. Pak Pramono ya, Pak Sidik Pramono ya. Pak? Oh, Andi. Terkenal tuh, Pramono itu terkenal ya. Ya, marga itu. Pokoknya kalau di Sumut harus ada marganya lah. Ini menarik ini Pak. Memang eh, sistem lama itu jadi gini. Kenapa saya langsung? Karena gini perdana kita fisik Pak ya. Supaya saya menangkap isunya langsung. Jadi enggak saya dapat dari second hand information gitu. Kalau first hand kan langsung nih. Ada nggak yang nakal-nakal langsung aja Pak sampaikan. Kita nggak bisa lagi. Ya. Dulu pakai SAPK gitu. Diplesetin sistem aplikasi penuh kepalsuan katanya. Karena masih ada yang oknum-oknum lah ya. Sekarang nggak bisa lagi SISN. Jadi dipantau pimpinan. Pak Menteri Pan RB sendiri bisa memantau kan. Pak Kepala BKN. Makanya dashboard kami harian. Saya tiap hari upload. Nah, jadi kalau ada yang lewat SLA tadi, ketahuan Pak. Itulah canggihnya teknologi. Dan kita yang main-main begitu, wah habis lah. Bisa. Jadi yakin Bapak Ibu ya, kalau ada yang masih main-main, ya masih nakal-nakal, tolong sampaikan ke kami, ke saya langsung. Ya, jadi kadang nomor WA saya udah di mana-mana juga Pak, supaya saya bisa langsung tangkap isunya apa nih. Ya, jadi nggak bisa lagi. Ya, kalau ada tuh pasti ketahuan. Nah, jadi tadi menarik ini. Nanti kalaupun begini, ujung-ujung menumpuk di situ juga, kan gitu. Nah, begini, makanya tadi saya sarankan buat prognosis, Pak. Pertanyaannya begini, kenaikan pangkat itu hak atau penghargaan? Hak atau penghargaan kenaikan pangkat? Ya, ada hak. Hak atau penghargaan? Ya, nah ini ada dua versi nih, ada hak, ada tadi di situ. Penghargaan atas apa? Atas prestasi kerja. Itu udah jelas. Jadi orang nggak bisa nuntut naik pangkat. Itu tolong dulu. Dia akan dituntut naik pangkat. Kalau dia udah diusulkan dan pertek kita tadi udah keluar, itu jadi hak dia. Karena dia sudah berkinerja, sudah diusulkan, perteknya sudah keluar. Nah, kenapa dilama-lamain SK-nya? Itu yang kadang kita suka warning. Tolong PPK segera di SK-kan. Tapi pada saat dia sebelum diusulkan, nah dilihat dulu dia berkinerja baik, makanya SKP-nya. Jadi nggak sulit ini membuat prognosis tadi, membuat estimasi siapa yang mau diusulkan naik pangkat. Cuma ya itu pola kita bertahun-tahun, berpuluh tahun, sibuk ngurusin semua syarat-syarat itu menjelang April, menjelang Oktober, kan gitu. Jadi apalagi kalau di pengadilan tinggi berapa total Pak? Sebenarnya. Pegawai kita. Pengadilan ini kan dengan semua dengan PN-nya lah total 800-an. Nah, kan bisa tuh per PN kan bisa buat estimasi per PN. Tinggal laporan ke pengadilan tinggi. Bila perlu ada tunjuk aja satu PIC data per PN yang melototin data hari ke hari, day to day. Ada nggak? Kan itu aja persoalan kita hanya di data, Pak. Data sudah valid semua, berarti tinggal urusan keduanya apa? SKP. Udah. SKP selesainya di bulan apa? Desember. Kan Desember SKP. Jadi sebenarnya Januari sampai ke Desember itu kita ngapain? Ngusulin aja. Coba tadi ditampilkan yang periode. SKP itu selesai semua di bulan berapa? Desember udah closing kan. Tapi banyak yang nggak disiplin. Nyelesain SKP-nya, ada yang ketemu Desember lagi baru. Karena dianggap
belum naik pangkat ini kok, ngapain saya ngurusin SKP? Nah, itu yang membuat selama ini jadinya apa? Kacau. Periode penyusulan nah ini yang next lagi next. Ini eh, yang tabel tadi tabel tadi. Nah ini kan SKP sudah selesai di sini Pak, di Desember. Artinya nggak ada lagi isu SKP sebenarnya, ya kan? Kecuali Japung nih misalnya, dia kurang 10 poin, oke? Kurang 10 poin. Dia bisa kejar kapan nih? Target. Oke, dia bisa mungkin selesaikannya di Juni. Nah, berarti Juni, Juli, Agustus bisa diusulkan. Itu kan perkara kurang nilai dia. Tapi kalau yang reguler tadi, yang non Japung tadi, kan udah bisa selesai di Desember. Paling lambat 31 Desember sudah closing. Kalau kita disiplin kan, berarti paling lambat 5 Januari deh, kasih 5 hari deh spare-nya setelah selesai toh. Kita kasih waktu berapa? 15 Januari. Masa 10 hari tinggal dorong ke sistem aja susah? Kan itu ditinggal upload, kan tinggal submit. Nah, jadi masalahnya di mana? Masalahnya ke data, ke SKP. Hanya itu. Kecuali Japung tadi ya, angka kreditnya tadi ya, karena kurang nilai kan dia tetap pakai ada poin tapi dari predikat kinerja. Jadi nanti yang Japung itu dihitung 3 bulan 3/12 kali predikatnya apa. Kalau dia sangat baik 150%. Setelah dihitung, oh dia udah boleh diusulkan. Baru diusulkan. Tapi kalau yang reguler tadi sudah ketahuan siapa-siapa saja yang mau diusul naik pangkat. Nah, per PN itu rata-rata berapa pegawai? Pak? Tuh, Pak, sekitar berapa? 30 kan nggak banyak. Sedikit kok per 30. Lalulah 50 per PN. Itu kan gampang banget ngolah datanya kan. Terus tarik aja dia KP periode kapan. Bikin aja sistem untuk membuat estimasi yang mau diusulkan. Jadi tidak ada kesulitan sebenarnya kalau sudah kita perbaiki semua data kita, terus startnya dia naik pangkat, kapan dia mau diusulkan. Nah, ini menarik tadi pernyataan Pak Andi tadi ya, bahwa eh, tergantung pegawainya tadi kan. Jadi jangan di pegawainya. Saya nggak tahu yang nanganin di PPN itu ada kan, yang ada eh, apa namanya Kasubag ya bukan? Nah, ada lagi Kasubag kepegawaian, makin mudah sebenarnya. Jadi ini kadang ya mohon maaf, terkadang eh, termasuk di sebagian besar instansi itu dianggap karena PNS yang nggak aktif, lalu dia nggak diusulkan. Ya harusnya nggak gitu. Kan udah ada data kita di Subag Kepegawaian tadi kan. Nah, itulah yang harus segera dituntaskan semua data dan kelengkapannya. Jadi sebenarnya pengalaman kami yang PTS itu Bapak Ibu, diasumsikan PNS yang harus aktif. Iya, dengan MyASN tadi. Dengan MyASN itu dia harus aktif. Karena pemilik datanya siapa? Dia. Nah, sehingga ini harus dibuat nanti mekanisme, Pak Sekretaris, Bapak Ibu, per PN. Harus dibuat mekanismenya, bikin SOP-nya. Jadi si pegawai wajib mengupdate datanya dari MyASN yang di awal tadi saya paparkan. Udah, dia juga harus aktif, betul, setuju. Tapi dalam konteks yang mengusulkan ini kan instansi. Nah, jadi kalau ada pegawai yang komplain, kalau dia nggak diusulkan, ya, dan itu karena kesalahan data dia, nah ini yang kita minta, proaktif semua pegawai itu mengupdate data. Jadi kita sudah permudah ini sebenarnya dengan adanya MyASN itu. Jadi data itu link dengan SISN itu jangan dianggap Bapak Ibu bahwa itu terputus enggak, itu link itu. Tadi yang tiga tungku tadi. Nah, jadi kita anjurkan pegawai aktif mengecek datanya di MyASN, lalu nanti dikoreksi di simpeknya
pengadilan tinggi, kemudian itulah yang menjadi usulan ke SCIS. Jadi yang tadi dikhawatirkan akan menumpuk juga di April Oktober, berarti SKP-nya nggak dituntaskan di Desember. Itu dia di sini. Karena itu bahan utamanya, ya kan? Kalau data, SK segala macam yang lalu-lalu, nah itu udah kita perbaiki di MyASN dan Simpeknas, Simpeknya ini Mahkamah Agung. Nah, lalu bagaimana nih kita bedah nih? Di mana kalau gitu problemnya? Problemnya adalah di PNS dan di pengelola kepegawaian. Problemnya cuma di situ. Jadi kalau Kasubag itu dari sekarang ini November, di Desember udah mulai cerewet tuh, SKP udah mulai digedor-gedor. Kadang ada kan. Nah kalau di kita nggak mungkin lah terlambat. Kenapa? Kita kan kita pakai itu. Jadi artinya SKP udah gak isu lagi. Karena mungkin kita dari SKP. Nah sama kayak di kami Pak. Kami malah potong tuh tunkinnya kalau terlambat di approve atasan. Ya kan? Sama gitu kan. Jadi artinya Desember itu harusnya sudah bisa kita on time menyelesaikan SKP. Lalu isu apa lagi kalau begitu? Nah, masalah teknis mungkin sistem, ada yang macet lah, ada yang lambat lah, ada yang down lah, ada yang crash. Cuma itu aja isunya. Ya kan? Di sini SKP udah beres. Kalau SKP-nya udah tuntas di Desember, ada isu lagi nggak di pengusulan April? Nggak ada. Ada Juni ada. Jadi hanya yang tercecer, tertinggal, tertunda. Hanya itu aja. 3T. Ya kan hanya itu aja. Tercecer, datanya mungkin nggak ini, tertunda, ada faktor X, dan eh, terlambat. Hmm, ya, tertinggal dia. Nah, jadi artinya yang bisa mengakibatkan keterlambatan itu adalah variabelnya cuma itu, SKP dan data. Ya, nah, SKP itu kita bagi nanti yang termasuk yang pelaksana sama yang pilihan tadi, hanya dua tadi. Pilihan itu termasuk yang eh, berbagai variasinya, tapi itu kan ada syarat-syaratnya. Nah, kalau kita bicara in general reguler, harusnya tidak ada keterlambatan. Jadi nanti kita coba ininya, Pak Andi, eh, kita buat per PN itu coba buat prognosis saja. Siapa yang mau naik pangkat nanti. Nah, ini coba fokus nih, SKP mereka-mereka ini udah beres belum? Kalau udah baik sistem tadi yang basis pembayaran tunkin, harusnya sudah beres. Nah, justru saya bertanya nih kembali, apa yang mengakibatkan kemacetan kita dalam pengusulan? Kalau selain dua variabel itu. Nah, saya tanya balik, ada nggak? Kecuali tidak diusulkan, kan syaratnya harus diusulkan. Ada nggak kira-kira Pak? Supaya siapa tahu isu itu ada ke kami kan gitu. Supaya kami bisa bantu. Ya, silakan Pak. Ya, memang biasanya Pak, selama ini masalah keaktifan dari para PNS tersebut Pak. Jadi biasanya pengelola kepegawaian itu sudah mengejar-mengejar, mengingatkan terkait dengan SKP. SKP ini juga karena waktunya itu 3 bulanan, triwulan, itu juga harus diingatkan karena ada batas waktu untuk mengupload apa eviden-eviden. Itu kadang juga terkendala tersendiri itu Pak terkait itu. Dan memang ini perlu disosialisasikan kami, dan memang sudah banyak sudah tahu, tapi mungkin banyak yang mungkin juga apa namanya acuh juga ada pegawai yang sudah apa senior senior gitu. Terus terkait dengan My ASN tadi, Pak Kakandre, kami melihat bahwa ternyata dari aplikasi kami ada aplikasi kepegawaian yang dibuat oleh Mahkamah Agung namanya Sikep. Ternyata apa yang kita masukkan ke dalam Sikep sudah otomatis masuk ke aplikasi tersebut. Jadi saya lihat tadi saya lihat semua yang ada di Sikep sudah terintegrasi di My ASN. Jadi untuk proyeksi tadi, Pak, di Sikep kami sudah ada, Pak, yang mau naik pangkat, yang akan datang juga sebetulnya sudah ada. Hanya saja takutnya yang bersangkutan ini tidak melengkapi, itu memang persoalannya. Demikian. Saya tambahkan info.
kenapa sikap dengan eh, si ASN kita dengan My ASN itu udah klop karena memang udah dua arah. Itulah namanya interoperability. Udah dua arah dia. Jadi kalau diubah di MA, di BKN juga berubah. Itulah namanya terintegrasi dua arah sudah. Ya pakai web service. Jadi sudah tuntas lah intinya integrasinya udah tuntas. Udah nggak isu lagi itu. Nah, jadi kalau itu sudah nggak isu, berarti kan kita tinggal buat update atau istilah kami itu peremajaan data periodik. Nah, ini harus dijadwalkan, Pak. Jadi katakanlah hari data Pengadilan Tinggi Negeri Medan, hari data. Dibuat aja hari data. Dicanangkan hari data, karena itulah akar masalah kita ini. Katakanlah setiap hari Rabu misalnya. Nah dulu ada istilah kami Rabuan. Bikin aja. Jadi kita paling sejam lah pertemuan itu. Nah, ada nggak data yang berubah? Ada nggak yang belum diupload? Bikin aja Pak. Setiap 1 bulan sekali peremajaan data. Di ujung-ujungnya atau di sini aja. Di tengah-tengah ini gitu. Atau di awal bulan. Karena ini kan rata-rata di ini kan, kecuali April ini di sini aja, di tengah-tengah ini aja bikin hari data. Ya kan? Jadi kita buat itu nanti jadi habit, Pak. Kan budaya itu karena habit ya. Nanti jadi habit. Oh, ini hari ini saya harus update data. Karena gini ya wajar juga, apalagi kesibukan ya. Ada orang baru diklat, ada baru ini, baru ikut pendidikan. Nanti ditumpuk-tumpuk ijazahnya, apanya nggak pernah diupload sama dia. Baru nanti dirapel kan dulu gitu waktu kita PDM ya, pemutaran data mandiri, bongkar lemari semua kan? Bongkar lemari semua karena kita nggak buat rutin peremajaan data itu. Ya termasuk saya juga sempat bongkar lemari saya. Semua ijazah, sertifikat, saya bongkar semua. Saya scan, saya ini. Nah, tapi kan nggak harus seperti itu ya. Kita buat aja hari data, sebulan sekali. Katakanlah untuk mengantisipasi ini. Let's say 5 Januari hari data. Bikin aja jadwalnya. Dan itu jangan nanti disalahkan lagi kan pengelola kepegawaian, Kasubag kepegawaian itu. Kita ini kepegawaian ini kan tukang disalahkan kita. Ya. Nah, kalian sih nggak ngingetin kami katanya. Jadi dibuat aja time schedule hari data tadi setiap awal bulan tanggal berapa ditentukan aja. Jadi bagi yang nanti cuek ya ya salah sendiri kan. Jangan nyalahkan institusi. Itu menurut saya efektif juga kita buat hari data itu. Jadi bikin aja Zoom 1 jam 2 jam gitu kan. Kita kita bikin apa namanya pertemuan. Oke, nah tadi PIC-nya. Jadi jangan kasubagnya Pak Bu. Satu orang aja bila perlu di SK-kan dia untuk PIC data itu. Jadi dia nanti day to day melihat ini ada perubahan data enggak. Makanya istilah kami itu peremajaan data. Jadi data ini Bapak Ibu kayak pohon, ya. Pohon itu kan pada saat daunnya berguguran kita sapu kan. Nanti udah bersih ada lagi. Ya, memang itulah kerjaan kita. Nanti berguguran lagi daunnya, sapu lagi. Kalau nggak mau repot ya pohonnya aja tebang. Tapi ya itu kerjaan kita. Makanya data itu harus di rutin kita kita pelototi gitu. Ya. Nah, ingat aja ilustrasi pohon tadi kan. Ketika daun-daunnya berguguran, sapu lagi. Ya, itulah karena ngurusin manusia ini dinamis dia berkembang. Belum lagi nanti ada yang pindah, ya, ada yang eh, tidak masuk kerja. Itu kan data itu harus terrecord semua, terutama itu harus link dengan keuangan. Jadi harusnya sentralnya di kepegawaian. Jadi dia nggak masuk kerja langsung kucil, stop dia penghasilannya. Karena repot nanti kalau pengembalian. Lebih bagus kita membayar kekurangan daripada minta pengembaliannya. Uangnya udah lari kemana-mana. Jadi buat aja kerannya di kepegawaian. Seret, kunci kerannya di kepegawaian, keuangan langsung stop. Jadi harus link datanya ke sana. Nah, dengan ada sikap yang sudah ada prognosis tadi, menurut saya itu sangat membantu, Pak. Sangat membantu. Bila perlu,
disurati aja. Nih, kalau zaman dulu kan gini, kita dapat surat yang usulan yang mau naik pangkat kan. Nah, ini nggak dibalik. Ini secara data, secara proksi, prognosis, estimasinya ini boleh naik pangkat. Ada nggak yang tidak memenuhi syarat? Makanya ke depan, kalau ini sudah otomatis, kan kita baru digitalisasi ya. Digitalisasi lanjutannya apa? Otomatisasi. Kalau sudah otomatis ini semua, kan tinggal kita cek. Ada nggak yang nggak eligible untuk diusulkan kenaikan pangkat? Itu aja dibalik. Jadi dibalik. Yang nggak diusulkan kenaikan pangkat aja yang kita perhatikan. Misalnya karena apa? Kasus, masalah hukuman disiplin, masalah lain-lain lah. Yang mengakibatkan dia tidak bisa diusulkan kenaikan pangkatnya. Jadi nggak capek ngurusin. Jadi jangan dibalik yang diusulkan kenaikan pangkat. Enggak, capek kita. Kita balik. Yang tidak memenuhi syarat yang diusulkan kenaikan pangkat aja yang kita hold. Yang kita tahan. Jadi kerjaan energi kita lebih lebih fokus kepada perbaikan. Itu, Pak. Jadi nanti dikonfirmasikan saja. Ini data yang proksi mengenai pangkat. Kira-kira dari data ini mana yang tidak layak atau tidak memenuhi syarat untuk diusulkan. Nah, lebih ringan kerjanya. Nah, selebihnya udah by system. Itulah yang ke depan itu nanti kita mengarah ke otomatisasi. Jadi nggak kita tanya yang mau diusulkan, tapi justru kita balik. Yang tidak diusulkan siapa? Nah, itu Pak ya. Baik, saya kembalikan lagi ke Pak Sekretaris. Ya. Menarik sekali Pak. Ini dari Zoom ini sudah ada yang bertanya Pak Kakanrek. Mungkin bisa ditampilkan. Ada Ibu Ayu tadi ya. Coba bisa ditampilkan. Ya, Ibu Ayu. Ya, silakan Ibu Ayu, silakan. Zoom. Belum di-unmute itu Ibu Ayu. Nggak diizin. Ya, silakan. Suaranya sudah terdengar. Ya baik Pak, izin Pak, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Ayu Anindya Putri dari Pengadilan Tinggi Medan. Sebelumnya yang akan saya tanyakan ke sini ke Pak Kanrek, izin mungkin lebih ke persyaratan kenaikan pangkat. Ini untuk kenaikan pangkat jabatan fungsional kategori jenjang terampil. Dalam surat Deputi Mutasi Kepegawaian nomor 5392 disebutkan bahwa pejabat fungsional kategori terampil dapat mengikuti kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dengan syarat memiliki ijazah yang linear dan telah lulus ikut ujian dinas penyesuaian ijazah. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah pejabat fungsional tersebut bisa mengikuti kenaikan pangkat PI itu tanpa memenuhi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan pangkat? Karena banyak PNS baru di angkatan 2020 dan 2021 memiliki pendidikan S1 sebelum masuk jadi PNS. Itu aja Bu Ayu. Baik Pak, yang kedua ada satu lagi Pak, ada kasus di kami sebelum keluar surat edaran Deputi Mutasi Kepegawaian. Kami telah berhasil mencantumkan gelar pendidikan S1 pejabat fungsional arsiparis terampil. Saat itu izin Pak. Ya, terus silakan. Baik, sudah berhasil untuk mencantumkan gelar pendidikan S1 arsiparis terampil. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apakah pejabat fungsional tersebut tetap harus mengikuti kenaikan pangkat karena gelar pendidikannya telah tercantum. Namun pangkat tersebut, pangkat yang bersangkutan masih di pengatur 2C. Mohon petunjuknya Pak Kanrek, izin terima kasih. Kan bisa langsung Bang. Cek.
Baik, makasih Bu Ayu ya. Pertanyaannya dari Zoom ya. Nah, Ya, ini Pak. menarik ini memang terkait dengan Jafung ini ya. Jadi kasus teman-teman ini memang banyak yang terampil itu kan berarti di bawah sarjana, kan gitu ya. Nah, mereka sudah punya S1 ini. Jadi memang eh, untuk menduduki jabatan jabatan fungsional itu harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Ya, makanya sistem merit itu kan 3K ya, kualifikasi, kompetensi, kinerja. Jadi eh, tentunya kalau memang jabatan fungsionalnya A gitu ya, ya harus sesuai dengan pendidikannya. Itu kenapa disematkan kata ahli dia ketika dia sudah sarjana. Ahlinya di bidang apa? Harus sesuai lah keahliannya itu dengan pendidikannya. Jangan melenceng gitu. Ya, kalau dia sarjana kedokteran nanti tidak sesuai dengan ijazah apa dengan jabatan yang di ini kan misalnya analis kebijakan gitu ya. Itu harus dipenuhi dengan lulus uji kompetensi dia. Makanya hukum itu ya dibutuhkan. Nah, memang betul Bu, kalau Ibu sudah punya S1 sebelumnya, bahkan waktu terampil, lalu sekolah, lalu dapat S1, itu harus ujian. Kenapa harus ujian? Ya, kita ingin memastikan sudah ada SE, Kepala BKN nomor 22 ya, tahun 2022, jadi enak ngapalnya itu. Itu tata cara untuk pelaksanaan ujian dinas tingkat 1, tingkat 2 dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat UPKB ya, penyesuaian ijazah lah kalau kita bisa bahasakan sehari-hari. Nah, ini dia harus lulus dulu kan gitu. Karena dia setelah lulus itu bisa disematkan dia bisa masuk ke jenjang ahli. Nah, kalau dia ke jenjang ahli, dia bisa menikmati ada civil effect istilahnya. Civil effect-nya. Dia bisa menikmati sampai ke utama itu nanti. Ya, bagi jabatan fungsional yang tidak mensyaratkan S2. Tapi kalau dia lanjut lagi S2, dia bisa sampai ke jenjang utama. Itulah civil effect bagi mereka-mereka yang sudah diakui ijazahnya. Jadi harus melalui ujian itu. Ya, dan kita kalau dengan BKN pakai CAT. Ya. Nah, jadi kita persilahkan lah dia dia menggunakan ijazahnya itu, tapi dia ketika ingin naik ke jenjang itu kan promosi itu, promosi kan dari terampil ke ahli. Ya dia harus lulus hukum juga, nggak bisa hanya karena sudah diakui S1-nya itu kan pencantuman gelarnya. Tapi untuk masuk ke jenjang ke promosi jabatannya yang lebih tinggi, bahkan jangankan begitu. Dari pertama ke muda saja itu hukum. Dari muda ke madya itu hukum. Nggak otomatis. Dari madya ke utama lebih berat lagi uji kompetensinya karena ke utama. Jadi harus menempuh uji kompetensinya. Kalau tidak, nanti pengakuan terhadap kompetensi yang bersangkutan di jenjang yang lebih tinggi tadi itu yang nanti menjadi pertanyaan. Ya, ya jadi saya tegaskan lagi, jangankan dari terampil ke ahli, antara ahli saja dia harus hukum. Dan tapi ada kata kuncinya nih Bu Ayu, harus sesuai dengan kebutuhan instansi atau formasi. Makanya tadi di awal-awal saya ingatkan peta jabatan. Jadi jangan kita nuntut Bu Ayu. Wah, saya mau naik ke jenjang madya. Nggak ada di peta jabatan. Berarti kalau Bu Ayu mau promosi ke jenjang yang lebih tinggi itu di mana yang ada peta jabatan, yang ada rumahnya. Nah, ini juga kasus sama dengan di kami. Banyak tuh yang jenjang-jenjang muda, karena dia nggak mau keluar dari kadrek, 6, rumahnya udah di Medan, ya dia rela nggak naik jenjang. Ya harusnya nggak boleh begitu kan. Ya dia dicarikan yang madya yang kosong di mana supaya dia naik. Jadi
istilahnya nggak pangkat mentok kata orang kan. Jadi dia berkarir terus. Ya, kalau memang stay di situ terus ya sudah, stay di situ terus. Jadi harus dicek juga nih. Saya nggak tahu sama nggak peta jabatan seluruh PN ya. Mungkin kebutuhannya aja yang beda ya, karena analis beban kerjanya kan nggak sama ya. Mungkin jumlahnya yang mungkin nggak sama. PN yang apa ada kelasnya lagi PN ini. Nah, berarti nanti kalau di peta jabatannya itu Bu, ahli dan terampilnya itu ada berapa, dan di ahlinya itu pun ada jenjangnya berapa butuhnya. Jadi kalau teman-teman ingin naik jenjang, ya harus sesuaikan dengan rumahnya. Nah, ini yang harus diupdate terus nih peta jabatan ini. Dan peta jabatan itu PPK yang menetapkan. Jadi enggak sekedar kita ini Bu Ayu, wah saya mau naik ke jenjang, mau ke pertama, mau ke jenjang pemuda, mau dari terampil mau ke ahli. Lihat dulu rumahnya, makanya basisnya kalau kita baca Perka BKN nomor 3 ya 2023, kata kuncinya apa? Sesuai kebutuhan instansi. Jadi nggak ada istilahnya pemaksaan. Kalau memang nggak ada formasinya, jangan di peta kompli, Pak Sekretaris Pengadilan Tinggi, untuk meng-ACC. Karena rumahnya harus dibuat dulu. Nah, ini perlu menyamakan persepsi ini, karena kami selalu melampirkan peta jabatan. Supaya nanti ketika dia, yang tadi kan kasus yang slide saya yang berapa tadi? Ketika dia jenjangnya tidak ada, yang kita naikkan apa? Pangkatnya. Dan itu maksimum 1 kali. Nah, kalau dia mau naik lagi kemana, cari yang ada rumahnya. Nah, misalnya di PN kelas berapa? Ada kelasnya ya? PN kelas. Nah, 1A khusus. Coba lihat di peta jabatan 1A khusus, ada nggak rumahnya di situ? Nah, bahkan ada lagi yang ekstrim ini. Di kementerian sebelah. Di wilayah nggak boleh ada ahli. Terampil semua. Wah, berarti tarik semua tuh yang jenjang ahli ke Kanwil. Jadi kata kuncinya Bu Ayu ya, atas kenaikan karir kita tadi ya, mulai dari terampil kemana ke ahli, ahli naik sampai ke jenjang yang lebih tinggi, harus sesuai dengan formasi. Di dalam peta jabatan itu ada kelas jabatan, ada bezetting pegawai yang ada saat ini di setiap jabatan ya, ada K kebutuhan dari hasil analisis beban kerja, baru ada plus minus. Kita lihat aja Bu Ayu angka minusnya di mana. Berarti kalau minus berarti kekurangan pegawai. Jangan nuntut kalau sudah plus semua. Kalau sudah plus semua berarti sudah kelebihan formasi, kelebihan pegawai. Jadi itu yang harus dijaga. Makanya itu jadi dashboard itu peta jabatan itu. Jadi dashboard kita. Ini saya nih banyak orang yang pindah ke Medan ini. Tempat di kami. Favorit juga Medan ini. Dari Bali, dari ini pindah ke sini. Saya lihat peta jabatan dulu, baru saya bisa jawab surat permohonannya. Nah, lolos butuh istilahnya. Istilah kita tuh lolos butuh itu maksudnya apa? Ada nggak formasi di kita? Ya. Nah, jadi kata kuncinya tolong diupdate terus peta jabatan kita. Jadi jangan nanti, itulah sebenarnya pola karir itu. Ya, peta jabatan itu bisa jadi bahan pola karir. Jadi jangan nanti kita over expectation, Bu Ayu. Jangan over ekspektasi. Ini sebenarnya peta jabatan ini nggak apa-apa juga diinfokan ke pegawai supaya jangan nanti dituduh kepegawaian mempersulit lah, kepegawaian dianggap nggak mau bantu lah katanya kan. Kalau saya buka nih peta jabatan kita ada segini. Karena itu dasar kami menerima atau menolak. Dasar kami juga menaikkan jenjang Bu Ayu. Ya. Jadi kalau untuk hal-hal administratif itu diikuti, tapi ada hal yang lebih mendasar di situ harus sesuai dengan peta jabatan. Peta jabatan inilah yang harus diupdate terus karena formasinya itu nanti pengusulannya ke BKN lalu nanti Menpan ACC. Nah, kenapa? Tadi ada civil effect tadi. Keuangan negara harus bisa mengakomodir ketika orang naik jenjang dari terampil ke ahli, kan naik tuh pengeluaran negara. Iya kan? Naik.
dari pertama ke muda naik. Karena kelas jabatannya pasti naik. Ya kan? Kalau udah ahli pertama, kelas jabatannya minimal 8. Tunkinnya naik. Naik dia ke muda 9. Naik dia ke madya bisa 12. Naik dia ke utama bisa 14. Nah, jadi semua itu ada pertimbangannya, makanya kita apa namanya kendalikan. Walaupun kalau saya pribadi sebenarnya jenjang itu kan kompetensi ya. Kalau saya ya, tapi sementara ini kan dia harus diatur formasinya. Berapa kebutuhannya. Jadi seperti itu Bu Ayu ya. Jadi tetap semangat nih walaupun formasinya misalnya belum ada, ya nanti pasti dipikirkan pimpinan lah ya. Karena itu juga bagian dari pola karir kita. Demikian. Terima kasih kembali Pak Sekretaris. Ya, terima kasih Pak Kakandrek. Ini luar biasa Pak Kakandrek ya. Ini biasanya jam ngantuk nih Pak Kakandrek. Tapi kita lihat di layar itu udah masih banyak, itu ada 4 orang yang raise hand dan di sini masih ada 2 orang yang raise hand, juga ada di kolom chat. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, saya sudah diingatkan sama panitia, kita sampai 14.30. Jadi kita sudah lewat 12 menit. Wah, ini gimana panitia? Kita kasih satu terakhir ya. Ya, mungkin izin Pak, singkat aja ya nanti ya. Ya, spesial. Ya. Silakan Pak dari PN Medan Pak ini. Silakan. Satu, baik. Yang saya hormati Pak Moderator, Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan, Bapak narasumber, Bapak Dr. Simanungkali tadi Pak ya, para Bapak Ibu hadirin yang ada di ruangan ini, maupun yang ikut secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pak Simanungkali, Sekretaris Pengadilan Negeri Medan kelas 1 khusus, dan sudah lama juga di Medan. Kalau saya dengarkan tadi yang Bapak terangkan itu, bahwa dalam 1 tahun itu berarti ada 6 kali rotasi atau pengusulan untuk naik pangkat. Ini yang ingin saya tanyakan Pak. Mungkin Bapak-Bapak di BKN maupun di Menpan banyak tidak mengetahui yang dialami oleh Mahkamah Agung. Terutama untuk rekan-rekan para panitra pengganti atau panitra. Bahwa para panitra ataupun panitra pengganti ini banyak mereka yang stagnan pangkatnya hanya di golongan 4A. Sudah ada yang berumur sampai 60 tahun, bahkan 62 tahun kalau di pengadilan tinggi. Jadi isi pertanyaannya kira-kira Pak, yang pertama, kira-kira usaha apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sehingga para rekan-rekan panitera pengganti ini bisa dia menjadi seorang fungsional yang murni, sehingga bisa tidak stagnan di pangkat golongan 4A. Itu yang pertama Pak. Yang kedua yang mau saya tanyakan, Bapak ini, yang samping saya ini Pak, tadinya dia hanya eselon 3. Sekarang sudah eselon 2 Pak ya. Bapak ini sudah eselon 2. Jadi mau berapa tahun dia duduk di eselon itu baru bisa diusulkan ke yang lebih tinggi, yaitu ke 4B atau 4C gitu Pak. Apakah harus dulu 1 tahun atau setelah dilantik dia sebagai eselon 2 atau JPTP, apakah bisa langsung diusul untuk menyesuaikan sesuai dengan jabatan atau eselonnya? Itu aja pertanyaan saya Pak, tidak terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya Pak. Ada yang kurang jelas Pak, mau saya tambah kira-kira? Ada yang kurang jelas pertanyaan saya? Oke, terima kasih Pak. Ya. Saya Marilitua Simajuntak Pak, kebetulan namanya Pak. Masih berumur baru 54 tahun Pak. Terima kasih Pak. Supaya jangan mengantuk Pak, makanya saya agak supaya semangat semua rekan-rekan para panitia pengganti. Terima kasih Bapak. Jadi dari tadi panitia pengganti ngantuk ini. Jadi begini Pak Simanjuntak ya. Ini terima kasih pertanyaannya. Kita harus
kembali lagi ke filosofi jabatan dan pangkat. Ya, kita ini masih menganut pangkat itu melekat ke orang, bukan melekat ke jabatan. Tapi jabatan itu ada diatur tentang pangkatnya. Jadi ini berlaku untuk semua, Pak. Baik di TNI maupun Polri, bukan hanya ASN. Makanya ada istilah pangkat puncak. Nggak pangkat mentok ya. Kalau pangkat mentok itu kan bahasa negatifnya. Tapi adanya pangkat puncak. Nah, ini fair kok kalau kita lihat semua jenjang jabatan itu. Nah, panitera, posisi panitera ini di mana? Di administrasi, fungsional, atau pimpinan tinggi? Di administrasi kan? Nah, jadi ya coba kita perjelas dulu posisi jabatan ini. Baik, terima kasih Pak. Ya. Yang saya pertanyakan ini, memang kita sudah ada namanya musyawarah di Mahkamah Agung, Ya. bahwa panitera pengganti ini sebenarnya fungsional, Pak. Hmm? Fungsional, menurut kami. Tapi apakah memang mereka ini tidak fungsional sehingga tidak bisa naik pangkatnya? Ini yang perlu kami Iya, iya. mendengarkan pencerahan dari Bapak Betul. Eko. Terima kasih. Justru itu, makanya kalau dia fungsional, dia ada peraturan Menteri Pan-RB-nya. Semua jabatan fungsional itu, Pak, ada peraturan Menteri Pan-RB-nya. Makanya saya tadi ingin repositioning nih Japung. Apakah ini Japung, administrasi atau JPT? Ini kan ada nggak basis peraturan untuk khusus jabatan panitera ini dan panitera pengganti? Ada nggak permenpannya? Tidak ada. Berarti dia bukan Japung, Pak. Bukan jabatan fungsional. Administrasi. Administrasi ini dibagi lagi kan? Ada 3. Pelaksana atau kita sebut staf, pengawas eselon 4, administrator eselon 3. Itu dulu. Jadi kita harus tahu dulu ini dia di rumah mana. Kalau di rumah Jafung, dia harus ada permenpannya untuk pembentukan jabatan fungsional. Apa saja itu? Banyak. Dokter, dosen, guru. Itu semua ada permenpannya itu. Termasuk di BKN itu analis SDM aparatur, perawat, bidan. Itu jabatan fungsional, Pak. Itu semua dibentuk berdasarkan peraturan Menteri Pan-RB. Ada ratusan, bahkan sekarang mau kita simplifikasi jabatan fungsional itu. Nah, ini menarik ini Pak Simanjuntak. Mungkin bisa jadi bahan untuk pengusulannya oleh MA. Ya, saya dulu di pusat sudah waktu dulu banyak dengan MA itu waktu nyusun SKP dulu Pak. Saya bantu banyak. Saya sudah bilang posisinya ini harus diperjelas gitu. Kalau dia Japung, kenapa nggak diajukan pengusulan jabatan fungsionalnya? Sehingga dia bisa sampai jenjang Pak. Pasti ahli ini kan sarjana minimal kan. Nah, pasti bisa ke ahli bahkan bisa ke ahli yang lebih tinggi. Nah, saya kembalikan nanti bagaimana di posisinya di MA mau diusulkan nggak ke Japung itu ke jabatan fungsional panitera ini. Tapi kalau tidak, ya berarti kan dia di posisi jabatan pelaksana. Itulah pangkat puncaknya. Kan gitu, diposisikan jadi seperti itu, Pak. Nah, sama adil dengan yang lain juga. Ya. Nah, jadi kalau menjawab pertanyaan Pak Simanjuntak, ya saya lihat dulu posisi jabatan ini ada di situ. Jadi itulah yang harus kita clearkan nanti di mana dia. Anjabnya, ABK-nya coba kita anjabnya lah terutama karena si jabatannya. Dia posisinya di situ enggak? Kalau memang mau diusulkan, segeralah diusulkan. Dia masuk di mana nanti rumputnya. Ya. Nah, saya punya karena dulu kita ngurusin untuk tunjangannya, Pak. Jadi nanti setelah di ACC, setelah dibentuk dia, memang agak lucu nih jabatan fungsional ini. Dibentuknya pakai Permenpan, tapi tunjangannya pakai Perpres. Ya, harusnya kan Perpres yang membentuk ya. Nah, tapi karena memerintahkan membayar itu kan presiden. Makanya tunjangannya selalu pakai Perpres, Pak. Gitu loh.
Nah, itulah tunjangan jabatan. Diperintahkan Kementerian Keuangan untuk membayar tunjangannya. Panitera posisinya di administrasi tadi. Itu pun udah maksimal itu di 4A posisinya. Gitu. Jadi kalau dia ke Jafung, dia bisa sampai 4C, Pak. Bahkan sampai 4D kalau utama. Jadi supaya kita jelas dulu nih kan. Nah, JPT pun ada juga pangkat puncaknya, Pak. Kalau dia hanya sampai eselon 2, ya, dia nanti paling pengabdiannya di 4E. Tapi kalau dia sampai eselon 1, masa kerja masih oke, nah, peluang lah sampai ke 4E. Ya. Nah, jadi pangkat puncak itu ada ketentuan-ketentuannya di masing-masing, ya. Nah, di eselon 3 juga ada pangkat puncak. Kalau dia mau naik lagi, dia harus naik ke eselon 2. Kapolda bintang berapa? Bintang 2. Kalau mau bintang 3, jangan jadi Kapolda lagi. Ke Mabes. Ya kan? Dandim. Dandim itu kolonel. Ada yang letkol. Kalau mau naik bintang, jangan dandim. Nah, ya kan Pak? Jadi itulah sama di militer juga, di kita juga. Karena memang konsep pangkat itu harus mengatur bagaimana perjabatan itu, ya, dan itu authority juga, authority. Nah, ini memang perjuangannya nggak mudah, Pak. Ya, tapi kalau itu tidak dimulai untuk mungkin aja gak usah pakai pakai bahasa apa nanti Japungnya mungkin diganti namanya atau apa, tapi yang jelas keberadaan jabatan itu satu, dia harus jelas tugas, fungsi, kewenangan. Dua, dia aliran proses pekerjaannya itu jelas. Tiga, menyerap waktu kerja penuh. Itu pembentukan jabatan. Jangan nanti dibentuk jabatan ini kerjaannya cuma 3 jam per hari. Itu juga harus dipenuhi. Makanya alasi jabatannya, Pak. Nah, lalu nanti kita buat lagi hierarkinya. Bagaimana tugas yang pertama? Apa bedanya pertama, muda, madya, utama? Itu harus dibuat. Nah, kalau dia nggak bisa diformulasikan seperti itu dan dia tidak struktural, berarti dia pelaksana. Makanya tadi puncaknya berapa? 4A. Kalau nggak beralih, beralih. Beralih kemana? Ke fungsional boleh. Boleh nggak? Ke fungsional? Boleh, Pak. Asal lulus uji kompetensi. Dan sekarang dimudahkan kita untuk beralih, Pak. Jadi ada teman-teman yang analis kebijakan, beralih menjadi analis aparatur, boleh. Beralih jadi penyuluh, boleh. Asal lulus uji kompetensi. Jadi kita mau milih yang mana? Ini kan pilihan. Kalau kita mau bertahan di panitera, ya kita harus terimalah. Kebijakannya seperti itu. Tapi kalau kita, Pak Manjuta bilang, saya pindahlah menjadi fungsional lain di lingkungan MA, daftar, lulus uji kompetensi, formasinya ada, dilantik. Sudah. Itu yang pertama ya Pak. Jadi memang di mana jabatan kita berada, posisi kita, nah disitulah kita harus menerima segala ketentuan yang melekat di jabatan kita. Ya. Nah, saya juga sama, kita nih dengan Pak Sekretaris juga sama. Ya, dan itu fair kok, fair. Bahkan diuntungkan jabatan fungsional itu, Bapak. Formasinya lebih dari satu. Kalau di pengadilan tinggi, Pak Sekretaris kan hanya satu. Ya kan? Kalau enggak Pak Sekretaris promosi atau rotasi baru bisa digantikan kan? Fair, fungsional itu madya bisa lebih dari satu. Bahkan ada madyanya bisa 5. Jadi slotnya lebih banyak madya apa ini fungsional ini daripada struktural. Struktural ya cuma itu. Nah, kemudian yang kedua, ini kan bicara terkait dengan kenaikan pangkat untuk yang pilihan. Karena kan ada 2. Satu yang pelaksana, yang reguler tadi, satu yang pilihan. Sekarang Bapak posisinya kapan diangkat sebagai eselon 2-nya? Ini 2A atau 2B? 2B. Nah, kalau 2B, pangkat minimalnya apa? Nah, jadi pilihannya memang gini, kita nggak bisa menghilangkan 100% eselon. Ya, karena peraturan-peraturan yang terkait itu masih berlaku. Jadi, kalau Bapak misalnya satu tingkat di bawah pangkat
minimalnya Bapak bisa pilihan. Contoh saya dulu. Saya 4B diangkat eselon 2, 2A. Lalu setahun kemudian saya dapat 4C. Nah, untuk saya dapat 4D lagi, 4 tahun. Atau kalau saya nggak dapat KPLB bisa kurang dari 4 tahun. Atau kenaikan pangkat pilihan, istimewa lah. Nah, jadi kalau tidak, semua standar-standar saja 4 tahun reguler namanya. Jadi kalau saya nggak ada prestasi yang luar biasa, saya nunggu berikutnya. Nah, harus bersabar kan. Tapi kalau kita berinovasi, apalagi dampaknya itu sampai ke nasional dan internasional, wah cepat. Saya baru 1 kali dapat KPLB. Nah, jadi ya kalau mau 2 kali ya nggak mungkin kayaknya. Kecuali saya membuat formulasi apa gitu kan. Ya, nah itu pun sebenarnya nggak mudah Bapak Ibu. Nggak mudah ya, karena banyak sekali yang harus kita penuhi ya. Ya, jadi kalau Bapak sudah dapat itu di posisi itu, nunggu lagi aja Pak. Ya, nunggu posisinya. Ya, kalau nanti Bapak berkarir lagi naik ke eselon 2A, wah, punya kesempatan lain lagi kan. Nah, itulah karir. Nah, jadi kelihatannya ini Pak Sekretaris, perlu nih kita share ini tentang masalah pangkat dan jabatan ini. Saya bisa nge-share nanti khusus nih masalah pangkat dan jabatan supaya kita nggak bingung ya. Karena ini kan semua pilihan, di mana posisi kita itulah pilihan kita. Ya, take it or leave it lah. Kalau kita oke di situ ya sudah kita tetap berkinerja kan. Tapi kalau kita ada ekspektasi yang lain, ya silakan. Pintu terbuka kok. Nah, tinggal lulus nggak pada proses-proses seleksi itu. Mau menuju eselon 2 pun ujian juga. Kami babak belur juga dulu. Assessment center ya Pak ya. Wah itu panjang itu perjalanan tesnya tuh. Ya, ada tes kompetensi apa dasar, ada kompetensi, waduh, panjang lah. Nanti kalau kami melamar lagi dengan jabatan lain, harus tes begitu juga, malah berkali-kali tesnya. Babak belur kan, ada kompetensi manajerial, sosial kultural, teknis, semua harus kita lalui. Seperti itu Pak Simanjuntak. Baik, Jadi terima kasih Bapak. ya, Ini saya boleh review di sini ya, yang Bapak sampaikan. Berarti rekan-rekan para panitra pengganti harus ada dulu aturannya yang diatur dalam Menpan. Kira-kira begitu Pak ya. Menyatakan bahwa mereka itu adalah pejabat fungsional atau yang sejenisnya. Begitu Pak ya. Yang pertanyaan saya kedua tadi tentang eselon 2 itu berarti walaupun seseorang itu sudah 5 tahun atau 6 tahun duduk di jabatan yang karena stagnan, katakanlah dia di eselon 3B, puncaknya berarti harus tahun dulu dia duduk, baru bisa dia naik ke pangkat untuk pangkat dasar untuk contoh di eselon 2 JPTB Pak ya. Terima kasih Pak, kami sudah cukup paham atau barangkali ada pertanyaan dari ibu-ibu panitera. Ya. Sudah, Mohon maaf kasih. ya, kita sudah lewat setengah jam. Kita kasihan dengan narasumber yang Zoom Pak dari Mahkamah Agung, nanti kita udah jauh waktunya lewat. Jadi Bapak Ibu, demikian kita sesi dari Bapak Kakandrek. Mungkin cukup ya Pak ya. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada beliau. Ya, luar biasa, sangat menarik sekali diskusi kita kali ini. Mungkin langsung saja Pak Kakandrek kita tutup ya Pak ya. Dari Rantau Prapat ke Kota Kisaran, dari Kisaran lanjut ke Serampah. Atas materi yang Pak Kakandrek sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian Bapak Ibu, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada narasumber dan moderator kita pada hari ini. Selanjutnya, penyerahan plakat kepada narasumber sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas partisipasinya sebagai narasumber dalam acara bimbingan teknis ini. Kami persilakan untuk mengambil tempat di depan. Penyerahan plakat akan diserahkan oleh Bapak John Pantas Lumban Tobing, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Panitia, didampingi Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan, sebagai perwakilan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan, kepada Kepala Kantor Regional 6 Badan Kepegawaian Negara Medan. Ya, izin Bapak, mohon berkenan foto bersama.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, Bapak Dr. Charlie Haposan Uli Panusunan Simanungkalit Sarjana Sains Magister Sains, Kepala Kantor Regional 6 Badan Kepegawaian Negara Medan, yang telah berkenan hadir dan memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi seluruh insan peradilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan.